Sobat Cendol. Betul. Dalam kondisi saat ini, bagaimana kita menjadikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia? Tapi, apakah mungkin kita menggunakan cara seperti itu? Menurutku, cara itu sangatlah merugikan bagi kita. Nah, itu taktik, Letnan. Percayalah kepadaku, tapi saya tidak bisa meyakinkan rakyat Indonesia. Memang kamu tidak meyakinkan. Tapi, ya sudah, saya akan mengadakan pertemuan dengan rakyat Indonesia. Jangan berburuk sangka dulu dong. Ini juga kan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Iya, tenang aja. Bagaimana kalau kita membentuk BPU PKI? Dengan adanya badan ini, kita bisa menyelidiki hal-hal yang mengenai kemerdekaan Indonesia seperti ekonomi, politik, dan sosial. Ya, saya setuju. Kalau begitu, sekarang saja kita bentuk kepengurusan BPU PKI dan ketuanya adalah Hajiman. Oke, saya putuskan sidang pertama BPU PKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi saya tutup pertemuan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Benarkah apa yang terjadi dengan Jepang? Pada hari ini, kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Kalau begitu, kita harus segera menyuruh Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Kemerdekaan adalah hak milik kita sendiri. Segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan Indonesia harus diputus. Kita juga perlu berunding dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan. Baiklah, rapat dibubarkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Ya, kamu selalu di dalam. Ada perlu apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, kami datang kemari karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya sudah, kalau begitu ayo silahkan masuk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, mereka datang ingin berbicara penting katanya. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Tentang apa? Kami ingin bicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Ya sudah, kalau memang Bung Karno kalau begitu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini cukup sekian saja. Sebelumnya kami meminta maaf karena kedatangan kami mungkin mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Apakah kamu sudah siap menyandang gelar Raden Ayu? Saya terima lamaran Raden Adipati Jayadiningrat, tetapi saya memiliki syarat. Apalagi? Lanjutkan. Pertama, saya ingin Raden Adipati Jayadiningrat memegang teguh kesetiaan. Kedua, saya ingin menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-hari saya untuk berkomunikasi dengan Raden Adipati Jayadiningrat. Yang ketiga, saya tidak mau membasuh kaki Raden Adipati karena saya bukan budak dan itu merupakan suatu yang hina. Cukup, Kartini. Ibu tidak akan memenuhi semua persyaratanmu. Laras, iya Bu. Suami Laras menikah lagi dengan wanita muda dan yang lebih pintar. Laras paham, tapi Laras tidak kuat Bu. Benar apa kata Kartini. Nih, Mbak akan selalu mendukungmu. Wes Bu, yuk
Apa ada lagi persyaratan? Satu lagi, Pak. Saya ingin Mbok Ngasirah tidak lagi tinggal di belakang. Dan saya ingin anak putra-putri Bapak memanggil Mbok Nasirah dengan sebutan ibu, bukan Mbok lagi. Ya wis. Busono, koe segera panggil Atmo untuk mengirimkan suratnya pada Bupati Rembang. Ini Pak, tunggu. Biar saya saja yang menyukainya Pak. Monggo. Iya, nggak keberatan. Saya mohon kau jangan dipanjang masalah ini hingga keluarga kita berusaha. Kekhawatiranmu memang wajar, namun kedatangan kemari untuk menguruskan niatku. Tunggu, permisi Pak. Ini istri saya, dia sangat mengenal kamu. Dia berharap anak-anak kita nanti bisa diasuh oleh wanita sejelas kamu Kartini. Selalu mendukung kita sedang. Kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kebudayaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam. Tidak mungkin pihak Jepang mengizinkan kita untuk membahas, apalagi melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa kita sedang merencanakan, apalagi membicarakan teks proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa, Bung? Silakan duduk. Maaf, kami bertempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu saya senang mendengar kabar ini. Silakan pilih tempat yang kalian butuhkan dan saya akan pergi istirahat terlebih dahulu. Siap, terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan anggota bernaungan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat tentang penyelesaian masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya. Ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia. Berarti harus dengan nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini yaitu cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang melelahkan ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan untuk besok proklamasi yang akan berlangsung? Sudah, upacara besok akan dilaksanakan 17 Agustus dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bisakah Ibu membuat bendera kebangsaan Indonesia Raya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain yang ada hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakan bendera. Baiklah. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan sang saka merah putih? Ide yang bagus. Sang saka itu nama bendera pusaka dan merah putih itu warna benderanya, brilian. Oh ya udah. Sebaiknya Bapak siap untuk menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan besok. Defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka. Negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia.